Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Di sini saya dan rekan-rekan akan menjelaskan mengenai Ocean Thermal Energy Conversion dengan saya selaku moderator atas nama Muhammad Nasiruddin, dengan anggota saya Iwan Saputra, Aris Purwanto, Robert Lee Ketaren, Muhammad Farid, Mana Septiani Simanjuta, dan Ahmad Thorik Wan Al-Bahri. Untuk mengenai penjelasan secara umum latar belakang, itu akan disampaikan oleh Mana Septiani Simanjuta. Kepada Mana Septiani Simanjuta, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang OTEC itu sendiri. Energi panas laut thermal energy conversion adalah pembangkit listrik dengan memanfaatkan perbedaan temperatur suhu air laut di permukaan dan suhu air laut dalam di mana lautan yang meliputi 2/3 luas permukaan bumi menerima panas yang berasal dari penyinaran matahari. Selain daripada itu, air lautan juga menerima panas yang berasal dari panas bumi, yaitu magma yang terletak di bawah dasar laut. Energi termal ini dapat dimanfaatkan dengan mengkonversinya menjadi energi listrik dengan suatu teknologi yang disebut Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) atau konversi energi panas laut (CEP). Dapat dilihat pada gambar di samping ini, di mana laut permukaan laut lebih dalam. Kemudian di sini ada juga alatnya turbin, kondensor, pompa, dan ada evaporator. Saat air masuk dengan suhu 23 sampai 35 derajat Celcius, kemudian mengalir masuk ke turbin, lalu masuk ke kondensor, kemudian masuk ke pompa, lalu fluida kerja yaitu amoniak. Kemudian saat laut lebih dalam, ketika air masuknya itu suhunya itu dimulai dari 3 sampai 7 derajat Celcius dan seterusnya. Lalu suatu jumlah energi yang besar yang diserap oleh lautan dalam bentuk panas yang berasal dari penyinaran matahari dan yang berasal dari magma yang terletak di bawah dasar laut. Suhu permukaan air laut magma yang terletak di bawah suhu permukaan air laut di sekitar garis khatulistiwa berkisar antara 25 sampai 300 derajat Celcius. Selisih suhu ini dapat dimanfaatkan untuk menjalankan mesin penggerak berdasar prinsip termodinamika dengan mempergunakan suatu zat kerja yang mempunyai titik mendidih yang rendah. Pada dasarnya, mesin penggerak ini dapat digunakan untuk pembangkitan listrik. Gas front R22, CHClF2, amonia NH3, dan gas propan C3H6 mempunyai titik mendidih yang sangat rendah, yaitu antara minus 30 sampai dengan minus 500 Celcius pada tekanan atmosferik dan lebih dari 300 Celcius pada tekanan antara 10 dan 12,5 kg per cm kuadrat. Gas-gas inilah yang prospektif untuk digunakan zat kerja pada konversi panas laut. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Thorik. Baik, terima kasih kepada saudari Mana untuk penyampaian mengenai overview-nya. Selanjutnya, untuk penyampaian prinsip kerja, itu akan disampaikan oleh Ahmad Thorik. Kepada Ahmad Thorik, dipersilakan. Robert Lee Ketaren. Untuk saudara Robert Lee Ketaren, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja Ocean Thermal Saya akan menjelaskan prinsip kerja OTEC. Memperlihatkan prinsip konversi energi panas laut menjadi energi listrik. Air hangat dengan suhu antara 25 dan 300 Celcius dibawa ke evaporator. Bahan zat kerja freon R22 yang berada dalam bentuk cair dipanaskan oleh air hangat ini.
mendidih dan kemudian menguap menjadi gas dengan tekanan sekitar 12 kg per cm². Gas dengan tekanan melalui ke turbin yang menggerakkan generator. Gas yang telah dipakai setelah meninggalkan turbin didinginkan dengan kondensator oleh air laut dingin yang mempunyai suhu sekitar 5-70 Celcius. Sehingga front R22 kembali menjadi cair. Siklus berulang setelah front R22 yang cair dipompa kembali ke dalam evaporator. Dengan demikian, terdapat suatu siklus dari medium. Dalam hal ini, front R22 dari keadaan cair menjadi gas kembali menjadi cair dan seterusnya. Evaporator adalah sebuah alat yang berfungsi mengubah sebagian atau seluruh sebuah pelarut dari sebuah larutan dari bentuk cair menjadi uap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Tori. Baik, terima kasih kepada Saudara Robert Liketaren. Untuk penampilan videonya, silahkan saksikan secara bersama-sama. Mungkin untuk penjelasannya bisa dijelaskan oleh Ahmad Torik. Ya. Nah, jadi dari yang pipa ini mengarah langsung ke laut. Nah, di laut ini air akan naik lalu masuk ke dalam evaporator. Nah, evaporator ini kan bisa dijelaskan bahwasanya untuk mengubah bentuk dari cair menjadi uap. Nah, sehingga setelah air menjadi cair, air yang menjadi uap maksudnya akan masuk ke dalam turbin dalam bentuk uap dan memutar turbin. Nah, lalu energi dari putaran turbin tadi disimpan di dalam generator. Baiklah, kita lihat lagi videonya. Nah, jadi yang hasil putaran turbin tadi disimpan di dalam generator. Sedangkan air yang tadi berubah menjadi uap akan masuk lagi ke dalam kondensator. Nah, di dalam kondensator ini air akan menjadi cair kembali dan akan kembali ke laut. Dan melakukan peristiwa tersebut secara berulang seperti yang dijelaskan dalam prinsip kerja OTEC. Baiklah, seperti itu penjelasan dari video ini. Mari kita lihat video ini sekali lagi. Baiklah, sampai situ dari video yang dapat kami tampilkan. Selanjutnya dikembalikan kepada MC. Baik, terima kasih untuk penyampaian videonya. Untuk untuk siklus terbuka dan siklus tertutup itu akan dijelaskan oleh Saudara Farid bagian siklus terbuka. Kepada Saudara Farid, dipersilakan. Baiklah, terima kasih untuk Nasiruddin. Baiklah, di sistem OTEC itu ada siklus terbuka dan siklus tertutup.
Pada siklus terbuka, open cycle merupakan pelopor dari variasi siklus Ocean Thermal Energy Conversion atau OTEC, di mana pada siklus terbuka atau open cycle berhubungan pada penggunaan air laut sebagai fluida atau working fluid. Sebuah skema di bawah merupakan gambaran umum komponen-komponen yang ada di model Ocean Thermal Energy Conversion atau OTEC siklus terbuka. Siklus tersebut merupakan dasar dari siklus Rankine yang mengkonversi energi panas atau thermal energy dari air hangat permukaan menjadi energi listrik. Dalam siklusnya, air laut yang hangat dilewatkan ke dalam ruang evaporasi, di mana bagian dari air laut dikonversi ke dalam uap bertekanan rendah. Uapnya kemudian dilewatkan melalui turbin. Melalui turbin ini yang ada pada gambar di samping, lalu di mana ekstraksi energi, lalu kemudian keluar ke dalam kondensor. Sebaliknya, air yang mengalami kondensasi dapat digunakan sebagai desalinasi air karena tidak dikembalikan ke dalam evaporator. Dalam siklus terbuka ini, keluaran yang dihasilkan tekanannya rendah, beda dengan siklus tertutup. Dan buangannya langsung ke atmosfer, tidak diulangi atau tidak berkelanjutan. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Saudara Farid mengenai siklus terbuka. Selanjutnya untuk siklus tertutup akan disampaikan oleh Saudara Iwan. Untuk Saudara Iwan. Baik, terima kasih pada Saudara Nasirudin. Pada siklus tertutup sendiri, atau sering disebut closed cycle, fluida kerja atau working fluid dipompa ke dalam evaporator setelah mengalami kondensasi. Siklus tertutup closed cycle merupakan proses di mana head digunakan untuk mengevaporasikan fluida pada tekanan yang tetap di dalam sebuah tangki, pemanas, atau evaporator, di mana uap masuk ke piston, mesin, atau turbin, dan berekspansi melakukan kerja. Uap keluar kemudian masuk ke dalam suatu wadah di mana head ditransfer dari uap ke cairan pendingin, menyebabkan uap terkondensasi menjadi cair, lalu cairan tersebut dipompa kembali ke dalam evaporator. Nah, pada evaporator ini fungsinya untuk melengkapi siklus. Ini itu saja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Iwan Saputra mengenai penjelasan siklus tertutup. Selanjutnya, untuk penjelasan kelebihan dan kekurangan dari energi panas air laut menjadi listrik akan disampaikan oleh Saudara Aris Purwanto. Pada Saudara Aris Purwanto. Baiklah, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari OTEC. Keuntungannya adalah 1. Sumber daya energi Ocean Thermal Energy Conversion atau OTEC merupakan sumber terbarukan secara alamiah. 2. Tidak ada dampak terhadap lingkungan, bahkan dari sisi ekologi berdampak karena akan memperkaya nutrisi pada permukaan air laut. 3. Tidak menghasilkan gas rumah kaca ataupun limbah lainnya. 4. Tidak membutuhkan bahan bakar yang besar, biaya operasional relatif rendah. 5. Produksi listrik stabil. Kemudian kekurangannya, biaya investasi awal Ocean Thermal Energy Conversion atau OTEC masih terlalu mahal. Mungkin itu saja. Itulah penyampaian mengenai kelebihan dan kekurangan dari OTEC yang telah disampaikan oleh Saudara Aris Purwanto. Saya selaku moderator ingin menyimpulkan kembali mengenai OTEC bahwa OTEC atau Ocean Thermal Energy Conversion
adalah pembangkit listrik yang menggunakan perbedaan temperatur air laut pada permukaan air laut dengan kedalaman air laut. Perbedaan temperatur tersebut itu akan dikonversikan menjadi gas, dan gas itu perbedaan temperatur air laut itu akan mempengaruhi titik didih dari suatu fluida yang ada, dan didih itu akan menggerakkan konvektor dan akan menghasilkan arus listrik. Kemudian ada itu memiliki dua siklus, yaitu siklus tertutup dan siklus terbuka. Perbedaannya yaitu penggunaan fluida. Jika pada siklus tertutup itu menggunakan fluida dan titik didih yang rendah, contohnya amonia. Dan untuk siklus terbuka itu menggunakan fluida air laut. Selanjutnya mengenai sensasi dan ujian thermal energy conversion, itu ada beberapa kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya itu biaya yang digunakan untuk membuat ujian thermal energy conversion itu sangat mahal. Namun kelebihannya itu salah satunya adalah ramah lingkungan. Terima kasih atas perhatian seluruhnya. Yang melakukan persisaan salah, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.